Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa channel Jendela Patologi, ketemu kembali dengan saya, Dr. Hermawan Istiadi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang gambaran patologi anatomi tentang neoplasma secara umum yang diperuntukkan untuk mahasiswa S1 Kedokteran Umum. Sebelumnya, silakan klik like dan subscribe untuk channel ini. Ya, ini adalah pokok bahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Ada 10 pokok bahasan, yaitu displasia, papiloma, squamous cell carcinoma, adenoma, adenokarsinoma, fibroma, fibrosarkoma, pleomorphic adenoma, teratoma matur, dan metastasis pada KGB. Baik, kita akan membahas untuk yang pertama, yaitu displasia. Ya, ini adalah gambar histopatologi dari preparat displasia, yang mana gambar ini atau sampel ini diambil dari cervix uteri dari pasien wanita yang mengalami cervicitis kronik. Cervix uteri kita tahu ada dua bagian, yaitu ectocervix dan endocervix. Ectocervix memiliki mukosa yang dilapisi oleh epitel squamous kompleks. Nah, ini adalah gambaran ectocervix ya, di mana lapisan mukosanya ini, ya, mukosa ini adalah dari ujung atas sampai membrana basal ini ya. Ini adalah mukosa, yang mana mukosa di sini karena ini ectocervix dilapisi oleh epitel squamous kompleks tanpa keratin ya. Kemudian bagian yang lain adalah endocervix yang dilapisi secara normal oleh epitel kolumner selapis. Tetapi yang akan kita sorot di sini adalah ectocervix, yaitu di epitel mukosanya, yaitu epitel squamous kompleks non-keratin. Pada cervix uteri di ectocervix ini kita lihat di sisi sebelah sini pada mukosanya, ya. Ini adalah mukosa, kemudian ini adalah membran basal. Kemudian dari titik ini ke dalam area sebelah profundal ini adalah lapisan submukosanya atau subepitelnya. Ya. Nah, pada lapisan mukosa, secara normal epitel squamous kompleks ini memiliki susunan yang teratur, ya. Kemudian dengan nukleus yang kecil dan di tengah, ya. Sitoplasmanya luas, berwarna jernih. Ini merupakan gambaran normal dari epitel squamous di ectocervix. Nah, bila terjadi displasia pada epitel squamous di ectocervix ini, ya, maka susunan dari sel-sel epitel squamous ini sudah akan mulai terganggu ya, dengan arsitektur yang mulai berubah ya. Susunannya juga berubah. Kemudian nukleusnya juga mengalami perubahan yang disebut sebagai atipia inti sel ya, di mana nukleusnya akan mengalami ukuran yang membesar dengan rasio inti dan sitoplasma yang meningkat ya. Kemudian bentuknya menjadi size dan ukurannya dan bentuknya juga bermacam-macam atau yang disebut sebagai pleomorphic ya. Warnanya menjadi lebih gelap atau hiperkromatik, kromatinnya menjadi kasar, dan kadang nukleusnya juga prominent. Nah, jika terjadi seperti itu, maka sel-sel di epitel tersebut sudah mengalami displasia. Ya. Jadi kalau secara definisi, displasia adalah perubahan organisasi, perubahan susunan, perubahan arsitektur dari sel dalam satu jaringan. Ya. Biasanya yang mengalami displasia adalah epitel, ya. Yang mana selain itu juga nukleus dari sel epitel tersebut juga mengalami atipia inti ya, di mana inti selnya mengalami perubahan bentuk, ukuran, size ya, rasio inti dan sitoplasma meningkat, pleomorfisitas, kemudian hiperkromatik, kromatinnya menjadi lebih kasar, saling bertumpuk-tumpuk, susunannya menjadi tidak teratur ya, saling beroverlap ya. Kita lihat di sini ada perbedaan gambaran yang kontras ya, di mana pada sisi yang sebelah sini ya, ini epitel mukosanya masih normal ya. Sedangkan kalau kita geser yang sebelah sini, ini sudah mengalami displasia.
kita lihat, kita bandingkan ya, inti sel yang normal di sini masih kecil dan letaknya di tengah dengan batas sel satu dengan sel yang lain ya, itu batasnya tegas ya. Ya, sehingga menunjukkan bahwa ini susunannya masih teratur. Tapi kalau kita lihat di sisi sebelah sini, batasannya sudah tidak tegas, kemudian nukleusnya juga besar-besar ya, yang di sebelah sisi normal ini masih berupa titik kecil, ini sudah menjadi lingkaran yang agak besar, dengan bentuk yang macam-macam, ada yang bulat, ada yang oval, ada yang lonjong, ya, yang mana jika terjadi bentuk yang tidak seragam seperti ini disebut sebagai pleomorfik. Kemudian warnanya juga macam-macam, ada yang agak pucat, ada yang gelap sekali. Nah, sehingga yang gelap ini disebut sebagai hiperkromatik ya. Kromatinnya juga kasar ya. Kromatinnya juga kasar. Ya, kalau kita lihat ini seperti warna kromatinnya itu tidak benar-benar merata, merata biru tua semuanya, tapi ada bercak-bercak pucat di daerah di dalam inti ini yang menunjukkan bahwa ini kromatinnya kasar gitu ya. Kemudian nukleoli juga sebagian prominent, ini ada titik kecil di dalam nukleus ya, itu disebut sebagai nukleoli yang prominent ya. Kemudian juga bisa disertai dengan adanya mitosis, gambaran mitosis, gambaran inti sel yang sedang membelah ya. Nah, displasia ini ada 3 tahapan atau 3 derajat, yaitu displasia ringan, sedang, dan berat ya. Displasia dimulai dari sel di epitel yang letaknya di basal ya, atau dari bawah ya, di dekat membran basal ini mulai terjadi displasia dimulai dari basal. Jadi dari basal, lalu kemudian lama-kelamaan dia mulai naik ke atas ya, naik ke atas sampai kemudian sampai ke seluruh ketebalan epitel. Nah, derajatnya dibagi 3, yaitu displasia ringan jika sel-sel yang mengalami displasia adalah sepertiga bawah, ya, kira-kira seperti dari membran basal sampai sepertiga, ya, sampai sepertiga dari seluruh ketebalan epitel ya. Nah, kalau terjadi di sepertiga bawah itu atau kurang ya, itu ada displasia ringan. Tapi kalau sudah lebih dari sepertiga sampai 2/3 itu disebut sebagai displasia moderat ya. Ini contoh seperti ini ya. Ini dari titik sini ke sini itu kan separuh dari seluruh ketebalan epitel ya. Jadi ini adalah merupakan displasia yang moderat karena lebih dari sepertiga ya. Nah, kalau lebih dari 2/3 seluruh ketebalan epitel ya, contoh seperti ini ya. Ini berarti sudah masuk ke kategori displasia berat ya, displasia berat. Sebagian textbook masih membedakan displasia berat dengan karsinoma in situ, tapi ada beberapa textbook yang kemudian menyamakan ya antara dengan displasia berat dengan karsinoma in situ. Nah, tentunya kalau sudah seluruh ketebalan epitel ini ya, kalau sudah seluruh ketebalan epitel ini tidak ada lagi epitel yang normal ya. Kalau yang sisi sebelah sini masih ada yang normal ya. Tapi kalau sudah di sini sudah seluruh full ketebalan epitel, maka bisa jadi ini tidak lagi displasia berat, tapi disebut sebagai karsinoma in situ. Ya. Disebut karsinoma in situ kalau sel-selnya di seluruh ketebalan epitel ini sudah mengalami atipia inti ya, dengan ciri yang tadi sudah disebutkan, dengan membran basal yang masih utuh ya, membran basal masih utuh, itu disebut sebagai in situ gitu ya. Nah, itu mungkin untuk displasia. Nah, untuk displasia ringan dan sedang ya, ini masih bisa ada kemungkinan untuk bisa kembali ke normal jika terapinya diberikan secara adekuat ya. Tapi jika tetap dibiarkan jejasnya masih ada terus ya, maka bisa naik kelas lagi ya. Nah, penyebab displasia yang paling sering adalah adanya jejas atau injury pada epitel tersebut, yang biasanya kalau pada kasus di leher rahim atau di cervix uteri ini oleh karena adanya infeksi ya, baik itu virus atau HPV ya, yang paling sering virus yang menginfeksi di epitel ini, atau bisa juga bakteri atau jamur atau bahkan parasit Trichomonas ya.
Ini bisa menyebabkan epitel mukosanya mengalami respons seluler menjadi displasia. Nah, displasia ini merupakan lesi yang disebut sebagai lesi prakanker. Karena jika displasia ini didiamkan, maka dia akan terus naik kelas, yang tadinya ringan jadi sedang jadi berat, berat menjadi karsinoma in situ yang kalau tidak diterapi, dibiarkan saja, akan kemudian menjadi squamous cell karsinoma. Ya. Kalau sudah sampai keseluruhan seperti ini, nanti lama-lama membran basal ini akan rusak dan ditembus oleh sel-sel atipik yang ada di mukosa yang kemudian sel-selnya kemudian menembus menginfiltrasi ke submukosa atau subepitel ini. Ya. Jika sudah ditembus membran basal maka disebut sebagai squamous cell karsinoma. Ya. Karena tahapannya ini nantinya ujung-ujungnya akan menjadi squamous cell karsinoma atau neoplasma ganas, maka displasia ini disebut sebagai lesi prakanker, ya, yang patut untuk diwaspadai dan untuk segera dilakukan terapi. Kita lihat di area subepitel atau submukosa ini, stroma jaringan ikatnya diantaranya bersebukan atau disertai adanya infiltrasi sel-sel radang, terutama jenis limfosit dan histiosit, karena ini termasuk ke dalam radang kronik. Itu mungkin untuk displasia. Baik, berikutnya kita akan membahas yang kedua, yaitu papiloma. Ini adalah gambaran histopatologi dari papiloma. Papiloma ini adalah neoplasma jinak yang tumbuh berasal dari epitel squamous kompleks. Ya. Jadi kalau berbicara tentang neoplasma, kita harus mengetahui beberapa aspek. Yang pertama adalah sifatnya. Apakah dia jinak atau ganas? Yang kedua adalah asal selnya. Sel neoplastik ini asalnya atau dia berasal tumbuh dari tadinya sel normalnya sel apa? Apakah dia sel epitel atau sel mesenkim? Kalau sel epitel, apakah dia sel epitel squamous atau epitel kolumner? Kalau mesenkim, apakah dia berasal dari fibroblast atau sel lemak atau tulang? Ya. Kemudian yang berikutnya yang perlu kita ketahui juga adalah gambaran mikroskopiknya. Ya. Nah, ini adalah papiloma yang merupakan neoplasma sifatnya jinak yang tumbuh berasal dari sel epitel squamous kompleks. Jadi semua jaringan yang mukosanya atau lapisan superficialnya adalah epitel squamous kompleks itu bisa tumbuh neoplasma jinak yang disebut sebagai papiloma. Ya. Jadi papiloma bisa muncul di kulit yang mukosanya atau yang epidermisnya ini adalah epitel squamous kompleks berkeratin, ya. Bisa juga muncul di membran mukosa oral, ya, yang mukosanya itu epitel squamous kompleks juga, ya. Bisa di anus mungkin yang juga dilapisi epitel squamous kompleks, bisa di genitalia eksterna yang juga dilapisi oleh epitel squamous kompleks, ya. Nah, disebut papiloma, ya, karena pertumbuhan, ya, pola pertumbuhan dari neoplasma ini, pola pertumbuhan dari epitel squamous ini, dia tumbuh secara papilomatosus atau membentuk gambaran papil. Papil itu bahasa Latin dari jari, ya. Jadi pertumbuhannya menonjol keluar, ya, ke atas seperti seolah-olah membentuk gambaran jari-jari, ya. Ini seperti ini, contoh adalah ini jari menjari seperti ini, ya. Ini misalnya kelingking, jari manis, jari tengah, ya, jari telunjuk. Nah, jadi dia menonjol untuk menara-menara ke atas seperti itu, ya. Disebut sebagai sel epitelnya tumbuh hiperplastik dan tumbuh papilomatosus, ya. Kita lihat di sisi sebelah sini, ini masih merupakan epitel atau kalau ini di kulit ini epidermis yang masih normal, ya, dengan ketebalan yang sekira seperti ini, ya. Tetapi kalau kita lihat di sisi yang sebelah sini, yang mana di sisi sini sudah mengalami pertumbuhan neoplastik, tentunya ketebalannya sangat jauh berbeda, ya, sangat tebal di sini, ya, dari sini sampai ke atas ini, ya.
Kita lihat sangat tebal ya karena dia mengalami proliferasi atau hiperplastik ya. Kalau lihat di sisi sebelah kanan juga sama, ini yang masih normal. Lalu kalau makin ke tengah ini makin dia mengalami hiperplastik ya. Kalau kita berbesar ya, membran basal ini masih utuh ya. Stroma dermis atau di subepitel ini juga bersih. Tidak ada kelompok-kelompok epitel atipik yang ada di dermis atau di submukosasi. Sehingga ini merupakan neoplasma yang sifatnya jinak ya. Sel-sel epitel yang tumbuh di area yang hiperplastik ini juga gambarannya sama persis dengan sel epitel yang normal ya, dengan nukleus yang ukurannya sama ya, kromatinnya juga kurang lebih sama ya, cuman dia lebih banyak jumlahnya sehingga dia bertumbuh ke atas ya. Ya, itu untuk papiloma. Baik, berikutnya kita akan membahas topik yang ketiga, yaitu squamous cell carcinoma. Squamous cell carcinoma ini merupakan neoplasma ganas yang tumbuh berasal dari epitel squamous kompleks. Ya. Jadi semua organ atau jaringan yang epitel atau mukosanya itu adalah epitel squamous kompleks, maka ketika dia tumbuh menjadi ganas, dinamakan atau disebut sebagai squamous cell carcinoma atau yang disingkat sebagai SCC. Ya. Jadi contohnya adalah SCC ini bisa terjadi pada kulit, pada rongga mulut, pada serviks uteri, pada vagina, pada penis, dan juga bisa juga pada anus. Ya. Yang mana semua organ itu adalah mukosanya epitel squamous kompleks. Ya. Nah, tadi sudah kita bahas pada papiloma ya. Kalau yang jinak itu batas antara mukosa dan submukosa ya atau subepitel itu tegas karena dibatasi oleh membrana basalis yang masih intak. Tetapi kalau sudah squamous cell carcinoma ya, maka membran basal sudah tidak utuh lagi sehingga kita bisa melihat atau menemukan adanya kelompok-kelompok sel ganas yang infiltratif di dalam stroma jaringan ikat dermis atau submukosa atau subepitel ya. Nah, pada gambar ini adalah preparat SCC, squamous cell carcinoma, pada kulit ya atau pada mukosa rongga mulut. Kita pada area sini ini kita masih bisa melihat ada epitel, sisa epitel yang masih normal ya dengan dermis yang masih bersih atau masih normal aja ya. Tapi kalau kita lihat di sisi sebelah sini ya dan di sisi ke bawah-bawahnya ya, ini kita sudah mulai melihat banyak sekali kelompok-kelompok ya, pulau-pulau sel ganas yang infiltratif di dalam dermis gitu ya, atau di dalam submukosa atau subepitelnya. Khas dari SCC ini adalah sel ganasnya ini dia membentuk suatu kelompok seperti pulau yang solid ya, tanpa ada celah atau lumen di tengah-tengah pulau tersebut ya. Dan ciri sel ganas ya, jika sel ini menjadi ganas, maka kalau kita perbesar ya, nah, misalnya pada sisi ini ya, nah, kalau kita perbesar ya, sel ganas itu nukleusnya sangat besar ukurannya, membesar jauh lebih besar daripada sel normalnya atau sel aslinya, ya, dengan rasio inti dan sitoplasma yang tinggi yang meningkat ya, kemudian bentuknya pleomorfik ya, bentuknya macam-macam ya, ada bulat, ada oval ya. Kemudian kromatinnya kasar ya. Kita lihat gambaran kromatinnya ini banyak bintik-bintik yang tidak gelap semuanya dan tidak putih semuanya gitu ya. Kemudian ada nukleoli yang prominen ya. Ini kita lihat ada nukleoli yang prominen. Banyak nukleus di sini yang nukleolinya prominen ya. Kemudian juga bisa ditemukan adanya mitosis seperti ini, mitosis ya. Gambaran mitosis. Kemudian pada SCC juga sitoplasmanya warnanya eosinofilik atau berwarna pink atau merah muda ya. Dan susunannya juga tidak teratur, tidak rapi lagi ya. Dan dia membentuk satu pulau atau satu sarang yang atau satu kelompok yang solid ya.
seperti yang diperlihatkan pada gambar ini ya. Ini satu pulau, ini pulau lagi ya. Ini ada pulau lagi yang infiltratif di dalam stroma jaringan ikat di dermis atau di submukosa atau sel epitelnya. Nah, kita lihat di stroma jaringan ikat di sekitarnya ini banyak sekali mengandung sel-sel radang ya atau sel-sel limfosit. Ya, yang mana kalau kita bandingkan ya sel limfosit yang ada di luar dengan ukurannya ya, ukuran diameternya ya, ini ukuran diameter sel limfosit yang ada di luar dengan sel ganas ya, ini bisa 3 kali lipatnya nih diameternya ya. Ini dengan ini ya. Jadi ukuran sel ganas sangat besar ya untuk yang epitelial ya. Kemudian khasnya lagi pada SCC, squamous cell carcinoma, dia sel ganasnya ini kemudian memiliki kemampuan memproduksi keratin yang keratinnya itu diproduksi di tengah-tengah pulau ya, di tengah-tengah pulau massa sel ganas ini. Yang keratin yang terkumpul di tengah-tengah ini kemudian disebut sebagai mutiara tanduk atau keratin pearl ya. Dan keratinnya itu bentuknya sirkuler seperti ini, melingkar seperti ini ya, biasanya seperti itu. Ada jenis SCC yang bisa membentuk ya mutiara tanduk yang bentuknya laminated seperti ini ya. Ada juga bentuk SCC lain yang tidak bisa membentuk mutiara tanduk ya. Jadi ada nanti jenis keratinizing squamous cell carcinoma, ada yang non keratinizing squamous cell carcinoma ya. Kalau kita lihat di gambar ini juga ya banyak sekali pulau-pulau ya, pulau-pulau sel ganas yang terus menginvasi ke dermis atau menginvasi ke stroma subepitel bahkan sampai subkutis ya, bahkan sampai lemak. Ini kalau kita bicara kulit ya, ini ada lemak di sini, jauh sampai ke lemak di dalam sini masih kita temukan adanya pulau-pulau sel ganas ya. Nanti kalau di sini ada pembuluh darah di sekitarnya, sel ganas ini bisa kemudian menginvasi masuk ke dalam lumen pembuluh darah yang kemudian ikut aliran darah bermetastasis ke tempat-tempat yang jauh atau masuk ke dalam pembuluh limfa bermetastasis ke kelenjar getah bening regional ya. Ya, ini adalah gambaran histopatologi dari squamous cell carcinoma atau SCC yang bisa ditemukan pada kulit, rongga mulut, genitalia eksterna, dan lain-lain. Baik, berikutnya kita akan membahas topik yang keempat, yaitu adenoma. Nah, kalau tadi kita membahas tentang neoplasma yang tumbuh atau berasal dari epitel squamous kompleks, maka sekarang kita akan membahas tentang neoplasma yang tumbuh berasal dari epitel kolumner selapis. Semua organ atau jaringan yang mukosanya adalah epitel kolumner selapis, ini kalau tumbuh menjadi neoplasma yang sifatnya jinak disebut sebagai adenoma. Sehingga adenoma bisa muncul pada organ-organ yang dilapisi oleh epitel kolumner selapis, yaitu biasanya organ-organ berongga, yaitu kavum nasi, GI tract bagian atas hingga GI tract bagian bawah, ya, endocervix atau mungkin saluran nafas, gitu ya. Nah, ini kita ambil contoh pada adenoma yang terjadi di kolon, ya. Ini adalah biopsi kolon yang membenjol ke dalam lumen yang kemudian didiagnosis sebagai adenoma. Nah, kita lihat pada gambar ini ada dua keping ya, ada keping yang satu yang sebelah kiri dan keping yang kedua sebelah kanan yang merupakan sama-sama dari satu masa tumor yang sama di pasien yang sama. Nah, kita lihat pada sisi yang sebelah sini, ini kita lihat mukosanya masih menunjukkan gambar yang normal, ya, di mana dilapisi oleh epitel kolumner selapis bergoblet, ya, dengan nukleus, ya, nukleus yang rapi berderet-deret di tepi basal, ya, yang menempel di membran basal, ya. Kemudian dengan sitoplasma yang luas, meluas ke atas, ya, atau meluas mendekati lumen, ya, ini adalah lumennya, yang mana dia di sitoplasmanya mengandung goblet yang pada pengecatan HE ini terpulas sebagai warna putih, ya. Ya.
yang mengandung musin di dalam gobletnya. Ya, ini adalah bergoblet. Ya, sitoplasmanya luas ke atas, luas ke arah luminal ya, dengan nukleus yang berdiri di tepi bawah. Ya, membran basal juga masih bagus, yang membatasi masing-masing kripte kelenjar satu dengan kripte yang lain ya. Ini satu kripte, ini satu kripte ya, ini satu kripte kelenjar, ini satu kripte kelenjar yang lain ya. Dan satu keseluruhan ini disebut sebagai mukosa atau lamina propria ya. Kemudian di sini ada muscularis mucosa ya. Nah, kalau kita lihat di sisi yang lain, ternyata kripte mukosanya sudah mengalami perubahan ya. Sudah mengalami perubahan bentuk yang mana kita sebut perubahan ini adalah di mana epitelnya sudah mengalami displasia ya. Karena nukleusnya sudah mengalami perubahan susunan ya, arsitektur juga berubah ya. Yang tadinya nukleusnya hanya di tepi basal ya, di daerah di tepi basal, sekarang sudah sampai naik-naik sampai ke atas ke arah lumen ya. Sudah nukleusnya naik sampai ke arah lumen, ini juga naik semua ya. Lalu sitoplasmanya juga sudah tidak lagi mengandung goblet ya, tidak lagi mengandung goblet, sehingga penampilannya lebih gelap ya, hiperkromatik ya, dibanding yang sini yang masih cerah ya. Namun satu kripto kelenjar dengan kripto yang lain ini batasnya masih tegas ya. Batas satu kripto dengan kripto yang lain ini masih bisa dipisahkan ya. Artinya membran basal satu dengan membran basal yang lain itu masih intak ya. Ini masih intak, ini masih intak ya. Sehingga ini masih disebut sebagai displasia saja ya. Nah, jika membran basal masing-masing kripto ini sudah hilang atau sudah batas satu dengan yang lain sudah tidak jelas, ada fusi antar kelenjar, maka ini sudah lagi disebut menjadi adenokarsinoma. Ya, ya ini untuk adenoma. Baik, kita akan bahas topik yang kelima, yaitu adenokarsinoma. Nah, adenokarsinoma ini adalah neoplasma ganas yang tumbuh berasal dari epitel kolumner selapis ya, yang bisa merupakan kelanjutan dari adenoma ya. Yang mana tadi adenoma adalah jinak, kalau ganas namanya adenokarsinoma ya. Ini sekali lagi kita ambil contoh pada organ kolon ya. Di mana kolon kita tahu lapisannya ada mukosa, kemudian muskularis. Mukosa, submukosa ya, kemudian muskularis propria atau muskularis eksterna, dan terakhir adalah serosa. Ini kalau kita lihat di sisi sebelah kiri ini masih agak komplit ya. Ini ada mukosa, ya. Ini mukosa, kemudian ini muskularis mukosa. Kemudian di sini adalah submukosa ya. Kemudian ini adalah muskularis ya. Ini warna merah ini adalah muskularis eksterna atau muskularis propria. Serosanya nggak kelihatan karena terlalu jauh. Nah, pada sisi yang sini kita masih bisa melihat struktur mukosanya masih normal ya, dengan epitel kolumner selapis bergoblet ya. Bergoblet inti berdiri di tepi basal ya. Nah, lalu kalau makin ke sini ya, makin ke sini ini gobletnya sudah makin hilang ya. Berarti sudah mengalami displasia ya. Nah, kalau epitelnya tumbuh kemudian mengalami displasia sebagai adenoma. Tapi kalau kita geser lagi di sini, ternyata membran basal, kalau yang ini membran basalnya ini masih utuh ya, masih intak, ini masih intak. Tapi kalau di area sini membran basalnya udah nggak jelas lagi ya. Satu kelenjar dengan kelenjar lain sudah saling bertumbuk, sudah saling berfusi membentuk satu pulau-pulau yang solid ya, yang tidak hanya terbatas di mukosa saja ya. Nah, ya, ini kita lihat tidak hanya terbatas di mukosa ya, ini mukosa, ini arah mukosa, tapi kemudian dia menembus muskularis mukosa ya, menembus muskularis mukosa, lalu kemudian dia menginvasi hingga ke ini submukosa, terus ke bawah-bawah terus sampai ke arah muskularis eksternal atau muskularis propria. Ini muskularis propria, ini dia ditembus bahkan sampai ke hampir ke serosa ya.
yang tadinya asalnya dari mukosa terus tumbuh sampai ke serosa. Nah, kita lihat di sini tipikal sel-sel ganasnya itu membentuk struktur kelenjar yang mana dia ada struktur lumen yang ada di tengahnya, ini ada lumen. Nah, ini ciri khas dari adenokarsinoma. Nah, ini adalah ciri khas dari adenokarsinoma yang sel ganasnya itu membentuk struktur kelenjar. Ya, sebagian juga ada yang membentuk struktur yang solid, tapi biasanya didominasi dengan struktur yang ada lumen atau kelenjarnya ini. Kalau kita berbesar lagi ya, ini nukleusnya juga besar ya, pleomorfik, hiperkromatik, kromatinnya kasar ya, ada nukleoli yang prominent ya, ada mitosisnya ya, membentuk struktur kelenjar ya, nggak solid seperti yang pada SCC ya. Kalau SCC kan dia solid ya, tidak ada celah lumen di tengahnya. Kalau ini ada celah lumen, ada celah-celah lumen yang ada di tengahnya yang menunjukkan ini merupakan ciri dari adenokarsinoma yang merupakan tumbuh dari epitel kolumner ya. Ada yang juga berstruktur solid tanpa lumen ya, juga ada. Nah, untuk struktur kelenjar ya. Ya, ini adalah adenokarsinoma. Nah, ini kita bisa melihat kontras. Nah, ini kita lihat di sini, ini kelenjarnya masih, membran basalnya masih utuh ya. Tapi kalau lihat kita geser ke sini, ternyata sudah ada bagian yang membran basalnya sudah nggak utuh, nggak jelas lagi kelenjar satu dengan yang lainnya batasnya. Berarti ini sudah mengalami adenokarsinoma ya. Jika ada dua gambaran yang ini masih utuh tapi sini sudah ditembus membran basalnya atau sudah menembus muskularis mukosa, maka tentunya diagnosisnya tidak lagi adenoma tetapi sudah naik kelas menjadi adenokarsinoma. Baik, kita akan bahas topik yang keenam yaitu fibroma. Kalau tadi kita membahas tentang neoplasma pada epitel, ya, baik itu epitel squamous kompleks atau epitel kolumer selapis, sekarang kita akan bahas tentang neoplasma yang terjadi pada mesenkim, ya, baik itu yang jinak maupun yang ganas. Ya. Mesenkim itu derivatnya macam-macam, ya, ada fibroblas, ada lemak, ada otot, ada tulang, ya. Namun yang kita contohkan di sini adalah yang pertama adalah neoplasma yang terjadi pada jaringan fibroblast ya atau sel fibrosit ya, fibrosit atau fibroblas. Fibroblas yang mengalami pertumbuhan neoplastik dengan sifat yang masih jinak disebut sebagai fibroma ya. Nah, fibroma ini memiliki karakter nukleus yang semua sel-selnya ini masih sama dengan sel-sel fibroblas yang aslinya begitu ya, dengan ukuran yang masih kecil, dengan apa namanya, bentuk yang lonjong oval ya atau spindle yang kita sering menyebutnya ya, dengan kromatin yang masih sama dengan normalnya ya, warnanya juga masih sama, cuman tambah padat ya, cuman pertumbuhannya atau jumlahnya itu sangat sangat padat ya, sangat padat sekali. Dan untuk yang mesenkim dia tersebar difus ya, tidak membentuk struktur kelenjar atau struktur macam-macam seperti epitel ya. Dia benar-benar tersebar difus ya, kayak ada membentuk satu arah-arah seperti ini atau alur-alur ya. Tetapi nukleusnya masih kecil-kecil semua ya. Jadi ini satu gambaran dari fibroma ya. Selanjutnya ada contoh lain lagi ya pada otot polos ya yang mengalami neoplasma jinak yang disebut sebagai leiomioma ya. Ini juga sama, sel ototnya gambarannya sama dengan sel otot yang masih normal ya, dengan inti sel yang bentuknya oval-oval atau spindle ya. Dia tersusun padat ya, saling bersilangan, beranyaman ya. Ini ada yang arahnya ke sana, ada yang arahnya ke bawah, ada yang arahnya ke mendekati kita gitu ya, yang horizontal ya. Bentuknya sama tetapi nukleusnya ini tambah padat ya, tambah padat jumlahnya karena jumlahnya meningkat ya. Jadi
susunannya menjadi lebih padat ya, tidak renggang-renggang lagi. Kalau kita lihat di sini, yang sisi yang lain sini ini masih renggang-renggang ya, antar satu kelompok dengan kelompok yang lain masih renggang, tapi kalau yang sisi sini sudah benar-benar padat ya. Jadi kita bisa lihat yang ini masih normal ya, masih renggang-renggang, jarak sel satu dengan sel yang lain masih agak berjauhan, tapi kalau di sini benar-benar sangat berdekatan ya. Ini adalah gambaran neoplasma jinak pada mesenkim pada sel otot polos maupun fibroblast. Ya, kita akan membahas topik berikutnya, yaitu fibrosarkoma. Nah, untuk neoplasma mesenkim yang ganas itu biasanya dengan nomenklatur di belakangnya adalah sarkoma, dan suku kata depannya adalah menunjukkan asal selnya. Ya, ini adalah fibrosarkoma yang merupakan neoplasma ganas yang berasal dari fibrosit atau fibroblast. Keganasan pada mesenkim itu sel-selnya khasnya dia tersebar difus ya, tersebar difus di seluruh lapangan pandang ini ya, yang mana sel-sel ganasnya itu tidak membentuk suatu klaster atau kelompok seperti yang kita lihat pada neoplasma ganas epitelial seperti pada SCC atau adenokarsinoma. Ya, ini benar-benar tersebar difus, semuanya ini adalah sel-sel ganas, yang mana karakter nukleusnya sangat berbeda dengan aslinya atau sel normalnya ya. Kalau pada fibrosarkoma, sel normalnya adalah fibroblast, itu sudah jauh lagi, sudah jauh gambaran nukleusnya. Gambaran nukleusnya ada yang besar sekali seperti ini, kemudian bentuknya macam-macam, nggak cuma spindle, tapi ada yang bulat, ada yang bentuknya tidak beraturan seperti ini ya. Kemudian hiperkromatik ya, benar-benar hitam atau gelap sekali ini kromatinnya, dan tersebar difus. Ini kalau kita lihat di gambaran yang lain seperti ini, benar-benar besar sekali nukleusnya ya, macam-macam berbagai bentuk ukuran dan bentuk ya dari nukleus ini macam-macam, hiperkromatik, kromatinnya kasar ya, nukleolinnya juga ada yang prominent ya. Yang ini tentunya sangat berbeda kontras dengan yang jinak ya. Kalau yang jinak nukleusnya benar-benar seragam ya, ukuran, bentuk dan warnanya seragam. Tapi kalau yang sudah sarkoma ini benar-benar tidak seragam ya, dan sama-sama dia tersebar difus. Ini untuk fibrosarkoma. Baik, kita akan bahas topik yang ke-8, yaitu pleomorphic adenoma atau mixed tumor. Nah, pleomorphic adenoma ini merupakan neoplasma yang tergolong dalam neoplasma campuran ya. Kalau yang sebelum-sebelumnya kita bahas itu adalah neoplasma yang simplex ya, bukan neoplasma yang kompleks atau campuran, karena kalau yang sebelumnya kita bahas itu dalam satu massa tumor itu terdiri atau tersusun atas sel-sel yang berasal dari satu jenis sel ya. Kalau tadi misalnya SCC berasal dari satu jenis sel squamous saja ya. Kalau adenokarsinoma berarti berasal dari satu jenis sel adeno atau sel epitel kolomnya saja. Kemudian fibroma itu hanya berasal dari satu jenis fibroblast saja. Tapi kalau neoplasma campuran atau kompleks yang kita ambil contoh di sini adalah pleomorphic adenoma yang dalam satu massa tumor itu tersusun atas proliferasi dari dua jenis sel ya. Yang pertama adalah sel epitel, yang kedua adalah sel myoepitel atau sel stroma atau sel mesenkimnya ya, yang berdiferensiasi menjadi sel mesenkim. Nah, kita lihat di sini tersusun atas dua jenis sel, yaitu sel epitel dan sel mesenkimalnya. Sel epitel itu digambarkan dengan warna yang lebih gelap ya. Ini adalah klaster-klaster epitelnya. Ini kalau sel mesenkimnya itu adalah yang klaster yang lebih terang ya. Ini mungkin kurang jelas kalau kita perbesar lagi. Ini adalah sel-sel klaster sel epitelnya ya. Sebagian juga membentuk lumen ya. Sebagian membentuk lumen ya. Sedangkan klaster epitel di antara klaster epitel ini adalah proliferasi dari sel-sel mesenkimalnya yang bentuknya
lonjong-lonjong ya, oval-oval seperti ini yang merupakan proliferasi dari stroma jaringan ikat fibromyxoid ya. Kenapa disebut fibromyxoid? Karena ini fibroblastnya ini kemudian berdiferensiasi atau berdegenerasi myxoid ya, sehingga disebut sebagai jaringan fibromyxoid. Ini adalah pleomorphic adenoma yang seringnya tumbuh di kelenjar saliva. Ya, berikutnya kita akan bahas yang ke-9, yaitu teratoma matur. Nah, ini adalah neoplasma campuran yang berasal dari germ cell ya. Karena dalam satu masa tumor, ini kalau dilihat di secara mikroskopik ternyata tersusun atas berbagai macam sel atau berbagai macam jaringan yang membentuk satu masa tumor tersebut. Yang mana berbagai macam sel itu tumbuh berasal dari germ cell ya. Nah, germ cell ini kita tahu memiliki potensi yang kemudian dia bisa berdiferensiasi menjadi 3 germinal layer, yaitu ektodermal, mesoderm, dan endoderm ya. Nah, masing-masing dari dermal layer ini lalu kemudian berdiferensiasi lagi menjadi sel-sel yang matur ya, seperti misalnya pada ektoderm dia akan membentuk kulit dan anteksa kulit. Kemudian kalau mesoderm dia membentuk jaringan ikat, jaringan otot, jaringan lemak, ya tulang, ya endoderm, organ-organ dalam, gitu ya. Nah, pada teratoma disebut teratoma jika dalam satu masa tumor itu germ selnya itu kemudian berdiferensiasi menjadi 3 germinal layer tersebut, ya. Disebut teratoma matur jika diferensiasinya menjadi sel-sel yang matur atau diferensiasi yang terminal. Tapi disebut imatur jika diferensiasinya masih di tahap ektoderm, mesoderm, atau endoderm. Ya. Nah, sifatnya kalau teratoma matur itu bersifat jinak, sedangkan teratoma yang imatur sifatnya ganas. Karena berasal dari germ sel, maka dia bisa muncul atau tumbuh di organ testis maupun di ovarium ya pada wanita. Nah, ini adalah contoh pada teratoma matur di organ ovarium pada wanita, yang mana ovariumnya berukuran sangat besar, yang kemudian jika dibelah, dilihat secara makros maupun mikroskopik, ternyata di ovariumnya itu ada kulit. Ya, ada kulit. Ini adalah epidermis ya. Ini epidermis, ada kulitnya. Ya, harusnya ovarium kan normalnya ya tidak mungkin ada kulit ya. Tidak mungkin pula ada kelenjar sebasea, ya, ini kelenjar sebasea, tidak mungkin pula ada folikel rambut ya. Ini karena teratoma maka dia membentuk folikel rambut, kelenjar sebasea, kulit, epitel squamous kompleks berkeratin, ini adalah keratinnya ya. Kemudian ada juga dia membentuk epitel saluran nafas ya, kolumner. Kemudian ada juga membentuk otot ya. Kalau kita lihat di sisi yang lain ya, dia membentuk saluran nafas ya, epitel kolumner ini. Kemudian juga ada ternyata di sisi sini ada trabekula tulang ya. Ini ada trabekula tulang, ini ada jaringan lemak ya. Lalu kemudian ini adalah jaringan tulang rawan. Jadi kita bisa melihat berbagai macam sel-sel matur yang berasal dari lebih dari satu germinal layer ya. Kalau kita lihat di sini trabekula tulang, lemak, kondrosit atau jaringan tulang rawan ini adalah berasal dari mesoderm ya. Sedangkan epitel squamous kulit dan epitel kolumner saluran nafas ini adalah berasal dari ektoderm ya. Jadi tidak jarang pada teratoma kalau masa tumornya dibuka itu ketemu ada gigi, ada tulang rawan, ada kulit, ada rambut begitu ya. Nah, itu menunjukkan ciri khas bahwa itu adalah masa tumor teratoma ya, bukan kemudian ini adalah penyakit yang diguna-guna atau hal-hal mistik yang lain. Itu untuk teratoma. Ya. Baik, kita akan bahas pokok bahasan yang terakhir, yaitu yang ke-10, yaitu metastasis pada kelenjar getah bening. Ya, neoplasma yang sebelumnya sudah kita bahas itu sebenarnya merupakan neoplasma yang primer. Artinya neoplasma tersebut tumbuh di organ yang memang
sel tersebut ada di organ tersebut secara normalnya, secara aslinya. Ya, misalnya tadi squamous cell carcinoma pada cervix uteri. Memang di cervix uteri terdapat sel squamous yang ada di mukosanya. Misalnya kemudian leiomyoma uteri yang merupakan neoplasma pada otot polos di uterus, yaitu memang di uterus memang ada sel otot polos tersebut secara normalnya yang kemudian tumbuh menjadi neoplasma. Nah, sekarang untuk metastasis pada KGB ini merupakan neoplasma yang sekunder. Artinya sel ganas yang ada di kelenjar getah bening ini ya, itu bukan merupakan sel ganas yang memang asli berasal dari kelenjar getah bening tersebut, tetapi sel ganas tersebut berasal dari luar kelenjar getah bening yang kemudian masuk ke dalam kelenjar getah bening dan kemudian membuat suatu koloni baru di dalam kelenjar getah bening tersebut, sehingga kelenjar getah beningnya akan semakin membesar ukurannya, membesar bahkan sampai ukuran yang diameter yang bisa sangat besar yang kemudian ini bisa kemudian dirancukan dengan neoplasma primer di kelenjar getah bening, yaitu limfoma. Sehingga penegakan diagnosis menggunakan pemeriksaan patologi anatomi menjadi suatu kewajiban ya untuk menentukan apakah pembesaran kelenjar getah bening ini merupakan neoplasma primer atau sekunder. Kelenjar getah bening yang mengalami neoplasma primer disebut sebagai secara umum adalah limfoma, karena di kelenjar getah bening itu sel dominasinya adalah sel limfosit yang kemudian jika menjadi ganas, limfosit ini kemudian menjadi limfoma. Ya. Nah, kalau kita lihat di preparat ini adalah suatu kelenjar getah bening yang mana kita masih bisa melihat struktur normal dari kelenjar getah bening di mana ada folikel. Ya, ini adalah folikel limfoid, ya, folikel limfoid yang ada sentrum germinativum di area tengahnya ya, yang merupakan kumpulan dari limfosit. Tetapi kemudian di sisi-sisi pinggir-pinggir tepi dari kelenjar getah bening ini ada sel-sel asing yang bukan merupakan sel asli penghuni kelenjar getah bening. Dan sel asing ini sifatnya ganas ya. Yang sel ganas tersebut membentuk struktur kelenjar ya. Sehingga ini bisa dipastikan adalah suatu metastasis adenokarsinoma yang masuk ke dalam kelenjar getah bening. Jika ditemukan gambaran seperti ini, maka kita harus mencari primer ya, keganasannya ini primernya ada di mana ya. Nah, ini kita lihat perbandingan antara sel limfosit yang kecil ukurannya dengan sel asing ganas epitel yang ukurannya besar ya. Ini sel-sel limfosit ya, yang ukurannya kecil bulat-bulat, sedangkan ini sel asing yang ganas yang ukurannya besar nukleusnya dan membentuk struktur kelenjar. Jadi banyak sekali contohnya, misalnya pada keganasan di payudara ya, itu nanti sel ganas dari adenokarsinoma di mami ini akan bermetastasis ke kelenjar getah bening regionalnya, yaitu sesuai topografi aliran limfonya, yaitu ke kelenjar getah bening aksila. Misalnya pada squamous cell carcinoma di rongga mulut begitu, atau squamous cell carcinoma di nasofaring, ya akan bermetastasis ke kelenjar getah bening regionalnya sesuai topografi aliran limfonya, yaitu ke kelenjar getah bening leher atau koli. Ya. Jadi ini adalah metastasis adenokarsinoma pada kelenjar getah bening yang merupakan keganasan sekunder di kelenjar getah bening. Ya, itu aja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini tentang neoplasma secara umum buat mahasiswa S1 Kedokteran Umum. Silakan klik komen, like jika berkenan, dan juga subscribe untuk channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.